Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, materi yang mau saya bicarakan adalah mengenai asas-asas dan teori-teori yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama kita bicarakan asas-asas dulu. Menurut Profesor Van der Vlies, kita bisa golongkan asas-asas itu menjadi formil dan material. Kalau formil berarti adalah tata cara pembuatannya. Kalau material berarti berhubungan dengan isinya, substansinya. Nah, menurut Profesor Van der Vlies, asas-asas formil yang perlu kita perhatikan adalah sebuah peraturan perundang-undangan itu harus mempunyai tujuan yang jelas. Kalau kita mau bikin undang-undang, kita harus tahu tujuan dan sasaran yang jelas dari undang-undang itu. Jadi nggak bisa kita bikin undang-undang itu cuman karena iseng-iseng saja, diadakan tanpa tujuan dan sasaran yang jelas, tuh nggak bisa. Dan tujuan dari undang-undang biasanya kita bisa temui di bagian menimbangnya. Yang kedua asasnya adalah asas organ atau lembaga yang tepat. Nah, peraturan perundang-undangan itu kan banyak jenisnya ya, mulai dari undang-undang dasar, TAP MPR, undang-undang, perpu, dan seterusnya. Nah, untuk membuat salah satu jenis peraturan perundang-undangan, undang-undang misalnya, itu harus dibentuk oleh organ yang tepat. Kalau TAP MPR maka dia hanya dapat dibuat oleh lembaga MPR. Kalau dia undang-undang maka dia hanya dapat dibuat oleh presiden bersama dengan DPR atau juga bersama DPD. Jadi harus dibentuk oleh organ atau lembaga yang tepat. Yang ketiga adalah asas perlunya pengaturan. Nah, tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan jenis apapun itu harus diatur bagaimana tata cara pembuatannya. Sehingga ketika mau membentuk sebuah peraturan perundang-undangan itu sudah ada pakem tata cara yang jelas. Jadi kalau misalnya dibuat tidak berdasarkan pakem itu, maka dia cacat formil. Dan juga pembentuk peraturan perundang-undangannya tidak boleh sembarangan membentuknya. Jadi misalnya harus ada quorum yang jelas, harus dihadiri oleh pihak-pihak mana saja gitu. Harus atas persetujuan bersamakah atau tidak gitu. Jadi harus ada pengaturan yang jelas agar peraturan perundang-undangannya itu secara formil nanti sah. Karena dia sudah mengikuti pakem itu gitu. Jadi nggak bisa dibuat sembarangan. Yang keempat adalah asas dapatnya dilaksanakan. Nah, kita harus membentuk peraturan perundang-undangan yang dapat dilaksanakan. Gak boleh nonsen ya. Gak boleh peraturan perundang-undangan yang kita buat itu tidak dapat dilaksanakan di lapangan. Yang kelima adalah asas konsensus. Nah, peraturan perundang-undangan yang kita buat itu harus atas kesepakatan bersama. Misalnya undang-undang nih, kita nggak bisa membuat sebuah undang-undang, mensahkan sebuah RUU menjadi undang-undang tanpa ada kesepakatan. Asas hukum tertinggi kan hukum adalah sebuah kesepakatan ya. Jadi jenis apapun pembentukan peraturan perundang-undangan yang kita buat itu harus atas dasar kesepakatan. Tidak boleh hanya persetujuan sepihak saja gitu. Misalnya undang-undang tidak boleh hanya persetujuan DPR saja. Pemerintahnya nggak setuju tapi dia tetap jadi sebuah undang-undang gitu, nggak bisa. Jadi harus atas kesepakatan bersama. Sementara asas-asas materialnya terdiri dari asas terminologi dan sistematika. Jadi dalam sebuah peraturan perundang-undangan itu kita harus menggunakan terminologi yang jelas sesuai AAD, sesuai dengan yang digunakan di Indonesia. Kalau memang harus menggunakan terminologi asing, maka dia harus yang dapat diterima atau sudah diserap oleh bahasa Indonesia gitu. Dan misalnya kalau kita mau buat undang-undang tentang gay misalnya, kita harus memilih terminologi yang tepat dan konsisten dari awal sampai akhir undang-undang. Kalau gay ya gay, kalau homo ya homo misalnya. Jadi kita harus menggunakan terminologi yang benar dan konsisten. Yang kedua harus ada sistematikanya. Jadi kita bikin undang-undang nggak boleh iseng-iseng sanksinya saya taruh di pasal-pasal pertama lah gitu. Atau pengesahannya saya taruh di pasal pertama. Nggak bisa karena ada sistematika yang jelas. Jadi satu peraturan perundang-undangan dengan yang lainnya itu ada sistematika yang jelas. Asas material yang kedua adalah asas dapat dikenali. Nah, sebuah peraturan perundang-undangan harus dapat dikenali oleh pengguna
atau konsumen peraturan perundang-undangannya ya, yaitu masyarakat. Jadi dia harus dapat dikenali dan harus reachable, harus dapat diakses agar dapat diketahui oleh masyarakat. Yang ketiga adalah asas perlakuan yang sama dalam hukum. Ini gampang ya, asas equality before the law. Dalam peraturan perundang-undangan yang kita buat harus ada equality before the law. Nggak boleh kita membuat undang-undang misalnya itu suku tertentu dikhususkan, diistimewakan, sementara suku yang lainnya itu hak-haknya tuh dikurangi dibandingkan suku yang lain. Itu nggak equality before the law. Di India pernah ya ada sebuah aksi demonstrasi karena dikeluarkannya sebuah undang-undang yang mengurangi hak-hak agama tertentu gitu. Jadi agama tertentu itu tidak lebih spesial dibandingkan dengan agama yang lain. Nah, itu langsung diprotes ya karena tidak sesuai dengan konstitusinya. Karena negara manapun itu konstitusinya pasti equality before the law, hak asasi manusia, persamaan di depan hukum. Karena itu salah satu ciri negara hukum. Jadi peraturan perundang-undangan yang kita buat apapun jenisnya itu harus ada equality before the law di situnya. Harus semua orang itu sama di depan hukum. Yang keempat ada asas kepastian hukum. Tentu saja ya harus kita membuat klausul atau materi muatan undang-undang itu harus memberikan kepastian hukum. Gak boleh di pasal satunya kita mengungkapkan begini, di pasal 2-nya mengungkapkan begini, sehingga bisa jadi menimbulkan ketidakpastian hukum. Yang kelima adalah asas pelaksanaan hukum yang sesuai dengan keadaan individu. Nah, kita harus buat peraturan perundang-undangan yang dapat dilaksanakan. Nggak boleh yang tidak dapat dilaksanakan di lapangan. Selanjutnya, sebenarnya di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kalau ini tadi kan asas-asas menurut Profesor Van der Vlees ya. Tapi di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebenarnya kita juga sudah punya asas-asas. Di pasal 5 itu asas-asas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Alias ini formilnya ya, karena tata cara. Nah, di bagian poin G itu ada asas keterbukaan. Nah, jadi kalau mau buat sebuah peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang nih, harus ada asas keterbukaan. Nggak boleh dibuatnya undang-undang itu sembunyi-sembunyi gitu ya, ditutup-tutupi nggak boleh. Karena nanti dia akan cacat formil, tidak sesuai dengan asas ini nih, poin G, keterbukaan. Jadi kalau mau buat peraturan perundang-undangan harus memenuhi unsur-unsur asas-asas ini. Yang pertama, kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatannya. Kemudian, peraturan perundang-undangannya harus dapat dilaksanakan, ada kedayagunaan dan kehasilgunaan, ada kejelasan rumusan, dan yang poin G, keterbukaan. Kurang lebih tadi sama ya dengan asas formil yang dikemukakan oleh Profesor Van der Vlees. Selanjutnya di pasal 6 ini adalah asas yang berhubungan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan. Ada pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan dan keserasian, serta keselarasan. Nah, sekarang kita ngomongin, ini slide-nya salah ya, jadi saya loncat lagi. Selanjutnya adalah teori yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, teori negara hukum. Menurut Seltema yang ditafsirkan oleh Arif Sidarta. Ada unsur-unsur negara hukum yang harus kita penuhi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Kita tidak boleh melupakan unsur-unsur ini. Kita tidak boleh melupakan teori negara hukum dalam peraturan perundang-undangan yang kita buat. Yang pertama adalah adanya pengakuan, penghormatan, dan perlindungan HAM. Jelas ya, karena konstitusi kita juga mengakui adanya pengakuan, penghormatan, dan perlindungan HAM. Sehingga materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar, karena Undang-Undang Dasar yang paling tinggi, jadi bisa kita bilang semua peraturan perundang-undangan di Indonesia, apapun jenisnya, harus melindungi HAM, harus mengakui dan menghormati hak asasi manusia. Yang kedua adalah asas kepastian hukum. Ini seperti yang saya katakan tadi, materi muatan peraturan perundang-undangan kita itu harus
memberikan kepastian hukum, tidak boleh ada pasal yang membuat adanya ketidakpastian hukum atau meminimalkan multitafsir lah setidaknya. Yang ketiga ada similia similius atau equality before the law. Semua orang harus sama di depan hukum, tidak boleh menspesialkan suku tertentu, tidak boleh menspesialkan agama tertentu ya. Nah, kemudian ada asas demokrasi di mana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan. Ini jelas ya, karena negara Indonesia itu mengambil bentuk republik dan mengaku sebagai negara demokrasi, bukan kerajaan, bukan kerajaan, sehingga setiap orang berhak untuk berpartisipasi dan berkesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan, karena semua orang itu sama. Kalau di negara dengan bentuk kerajaan kan berdasarkan garis keturunan kerajaannya ya, yang dapat berpartisipasi dalam pemerintahan. Nah, kemudian perintah dan pejabat itu adalah pengemban amanat dan sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jadi stigmanya di negara hukum itu, pemerintah itu bukan penguasa, bukan penguasa yang otoriter yang bisa berbuat sekehendaknya, enggak. Justru stigmanya di negara hukum, pejabat itu adalah pengemban amanat rakyat, pelayannya rakyat. Dan stigma itu yang harus selalu diingat ya, bahwa di negara hukum itu pejabat bukan yang bisa berkuasa sewenang-wenang, enggak. Justru mereka itu adalah pemegang amanat rakyat dan pelayannya rakyat. Gitu. Teori selanjutnya yang harus kita perhatikan berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah teori norma hukum berjenjang, baik oleh Hans Kelsen maupun Hans Nawiaski. Teori ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, kalian bisa buka slide PPT yang pertemuan sebelumnya maksud saya. Jadi ini saya skip. Selanjutnya adalah teori tentang perundang-undangan dan kenyataan. Jadi menurut John Michael Otto ada gap nih antara undang-undang yang kita buat dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Nah, jadi untuk meminimalisir gap antara apa yang kita buat di undang-undang dengan apa yang terjadi di kenyataan, itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus menyediakan aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh atau diakui karena kekuasaan negara. Jadi menurut John Michael Otto, peraturan perundang-undangan itu harus jelas, clear isinya, nggak boleh susah dicerna, nggak boleh membingungkan. Dia juga harus konsisten dan harus reachable, harus mudah diakses oleh pemerintah. Makanya kita bisa lihat di websitenya DPR, websitenya Pemda gitu ya, ada JDIH. Sayangnya JDIH-nya nih beberapa website tertentu Pemda misalnya itu belum update peraturan perundang-undangannya. Padahal di era internet sekarang, menurut saya website DPR, website JDIH, Pemda dan gubernur dan pokoknya website pemerintahan lah yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan itu harus update, karena disitulah kita bisa mendownload, kita bisa memperoleh, mengakses peraturan perundang-undangan yang terbaru, jadi kita tahu gitu ya. Yang kedua, instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga pemerintahnya tunduk terhadapnya. Jadi bukan masyarakat aja yang harus tunduk sementara pemerintahnya itu kebal hukum, enggak. Siapapun di muka hukum itu sama kedudukannya. Mau dia rakyat biasa, mau dia presiden, ada asas equality before the law, semua sama di hadapan hukum. Maka di situ nanti tidak akan terjadi gap nih antara undang-undang dan kenyataan nih, karena semuanya tunduk kepada hukum, karena ditegakkan dengan tegas kepada siapapun hukumnya. Yang ketiga, bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga-warga menyetujui muatan isi dari undang-undang itu, sehingga mereka bisa menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. Nah, beberapa kali peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah belakangan ini itu mendapatkan aksi protes dari masyarakat, mahasiswa, kaum akademisi gitu ya. Karena dianggap materi muatannya satu itu tidak berkesesuaian dengan keinginan rakyat
tidak berkesesuaian dengan mayoritas masyarakat Indonesia, tidak sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia gitu. Bahkan menurut para ahli juga akan merugikan masyarakat Indonesia gitu. Misalnya undang-undang cipta kerja gitu. Nah, sehingga akan ada aksi protes gitu, ada gelombang aksi protes begitu dari masyarakat kalau materi muatannya itu tidak berkesesuaian dan keinginan rakyat. Nah, setelah pertama ada gelombang aksi protes, yang kedua apakah masyarakat mau tunduk secara pasrah gitu ya dengan undang-undang itu? Tentu tidak. Tapi karena sebuah peraturan perundang-undangan itu punya daya paksa, norma hukum itu punya daya paksa berupa sanksi, maka mau nggak mau nih masyarakat akan tunduk pada hukum itu. Tapi nanti akan terjadi gap menurut John Michael Otto, karena masyarakatnya nggak secara sukarela tunduk kepada peraturan itu. Kenapa nggak secara sukarela? Karena materi muatannya nggak berkesesuaian dengan keinginannya gitu. Jadi kalau bisa buat sebuah peraturan perundang-undangan itu yang berkesesuaian dengan keinginan mayoritas masyarakat Indonesia, sehingga masyarakatnya itu secara sukarela tunduk dan patuh terhadap aturan itu. Yang keempat adalah hakim-hakim atau peradilan itu mandiri dan tidak boleh berpihak dalam menerapkan aturan-aturan hukum. Ini enforcement law-nya harus tegak setegak-tegaknya ya. Hakim atau peradilan itu tidak boleh pilih kasih, tidak boleh tajam ke bawah tumpul ke atas misalnya. Jadi harus benar-benar menegakkan hukum dengan setegas-tegasnya kepada siapapun. Yang kelima adalah keputusan peradilan harus dilaksanakan secara konkret. Jadi nggak boleh sudah diputus hakim tapi tidak dieksekusi ya. Nanti masyarakat akan menimbulkan ya udahlah cuman putusan hakim doang, tidak dilaksanakan juga. Jadi nanti akan ada ketidaktakutan gitu ya. Daya memaksa dari sebuah norma hukum itu justru tidak terjadi karena masyarakat tahu, oh ini nanti nggak dieksekusi juga gitu. Padahal kekuatan dari norma hukum adalah sanksinya yang bersifat memaksa itu ya, daya paksanya. Jadi keputusan hakim itu harus dilaksanakan secara konkret. Nah, teori hukum yang perlu diperhatikan lainnya berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah teorinya Lone F. Fuller. Ada 8 hal yang harus dihindari agar peraturan perundang-undangan itu tidak gagal atau meminimalisir kegagalan sebuah peraturan perundang-undangan. Teori ini adalah morality of law. Yang pertama, law should be general. Hukum itu harus general, sehingga dia nggak boleh misalnya sebuah undang-undang itu menyasar pada suku tertentu saja, menyasar kepada skup wilayah itu saja gitu. Dia harus general karena sebuah undang-undang itu kan untuk seluruh masyarakat Indonesia ya. Jadi dia haruslah general. Yang kedua, they should be promulgated. Harus diundangkan, harus diberitakan di lembaran negara agar bisa diakses dan diketahui oleh masyarakat. Kalau masyarakat nggak tahu, bukan berarti masyarakat tidak tunduk kepada aturan itu ya. Karena ada yang namanya fiksi hukum. Jadi tahu nggak tahu, udah diberitakan atau belum gitu, masyarakat tetap harus tunduk begitu undang-undang itu disahkan, begitu undang-undang itu berlaku. Nah, agar masyarakat bisa tahu terhadap peraturan perundang-undangan itu, maka dia harus promulgated, diundangkan, disiarkan agar bisa diakses oleh masyarakat. Yang ketiga adalah retroactive rulemaking and application should be minimized. Harus diminimalisir nih, kita bikin peraturan perundang-undangan yang retroaktif. Apa itu retroaktif? Retroaktif itu mengejar ke belakang. Jadi kejadiannya berlangsung lebih dulu, baru dibuat peraturan perundang-undangannya. Dan peraturan perundang-undangannya mengejar kejadian yang terjadi sebelum peraturan itu dibuat. Itu retroaktif. Harus diminimalisir membuat peraturan perundang-undangan seperti itu. Justru kita harusnya membuat peraturan perundang-undangan itu yang futuristik, yang memikirkan ke depan. Ke depan nih seharusnya kita mengantisipasi apa ya gitu. Misalnya nih di Undang-Undang Dasar kita ada batasan masa kepemimpinan presiden yaitu 2 kali masa jabatan. Kenapa kita bikin klausulnya seperti itu? Karena kita belajar dari sejarah.
bahwa kalau tidak dibatasi masa jabatannya presiden, maka nanti akan cenderung otoritarianisme. Maka kita batasi, kita belajar dari sejarah dan kita membuat peraturan perundang-undangan yang berpikir ke depan, yang mengantisipasi ke depan. Jangan bikin peraturan perundang-undangan yang menyasar kepada apa yang telah terjadi di belakang. Pernah kita buat undang-undang yang retroaktif seperti ini, tapi untuk kejahatan luar biasa, yaitu undang-undang tindak pidana terorisme, di mana waktu itu kejadian bom Bali di Seminyak, kalau nggak salah, Seminyak Bali, terjadi aksi pemboman, aksi terorisme, dan setelah kejadian aksi terorisme itu baru dibuat undang-undang tindak pidana terorismenya, dan undang-undang tindak pidana terorisme itu digunakan untuk menjerat pelaku terorisme di Bali saat itu. Nah, itu namanya retroaktif ya, mengejar ke belakang, padahal ada asas legalitas yang tidak memperbolehkan hal seperti itu. Namun untuk kejahatan-kejahatan luar biasa, extraordinary law, hal itu diperbolehkan hanya untuk extraordinary law ya, misalnya narkoba, terorisme, genosida, dan lain-lain. Selanjutnya dia harus understandable, harus mudah dimengerti. Yang kelima adalah free of contradiction. Nah, klausulnya nggak boleh mengandung kontradiksi nih antara pasal yang satu dengan pasal yang lain. Harus sama, harus konsisten dari awal hingga akhir. Yang keenam, aturan-aturannya tidak boleh mensyaratkan perilaku dan perbuatan di luar kemampuan pihak-pihak yang terkena akibat hukum. Jangan bikin sanksi mutilasi misalnya, kan sudah nggak manusiawi dan it's quietly impossible untuk dilaksanakan gitu. Jadi bikinlah sebuah klausul untuk sanksi maupun pengaturan norma-normanya itu yang dapat dilaksanakan. Yang ketujuh adalah hukum tidak boleh diubah sewaktu-waktu, sehingga hukum harus tegas. Nah, kita kemarin membicarakan norma-norma ya, norma primer itu haruslah dia norma yang berkepanjangan, konsisten, tidak mudah berubah, sehingga menimbulkan ketegasan gitu. Kalau misalnya norma itu mudah berubah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan request, nanti akan menimbulkan ketidaktegasan. Ya udahlah, paling nanti tahun depan dirubah gitu. Itu norma hukum yang dapat diubah sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan pembentuknya atau request tertentu. Jadi tidak menimbulkan ketegasan di masyarakat. Yang kedelapan adalah harus konsisten, karena antara aturannya dan pelaksanaannya di lapangan. Ini enforcement law-nya ya, harus konsisten. Selanjutnya ada teori tatanan peraturan perundang-undangan menurut Philip Venonet dan Philip Stasnik. Jadi ada 3 nih, ada tatanan hukum represif, ada tatanan hukum otonomus, ada tatanan hukum responsif. Kalau tatanan hukum represif, ini hukumnya dipandang sebagai abdi kekuasaan dari pemerintah, dari yang berdaulat gitu ya. Jadi hukumnya dijadikan sebagai alat si penguasa untuk mencapai tujuannya. Nah, ini hukum yang tidak bagus ya, tatanan hukum yang tidak bagus, yang tentu sangat kita hindari. Yang kedua adalah tatanan hukum otonomus. Di sini hukumnya itu institusinya mandiri, dia tidak dikendalikan oleh pejabat atau penguasa. Dia punya integritasnya sendiri. Nah, ini tentunya yang sangat kita inginkan ya, bahwa hukum itu independen, punya integritas, tidak terpengaruh oleh penguasa atau pejabat yang berkuasa. Yang ketiga adalah tatanan hukum responsif. Ini adalah tatanan hukum yang mana hukum itu adalah fasilitator respon atau sarana tanggapan terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Ini berkaitan dengan sociology of law, di mana hukumnya dipengaruhi oleh keadaan masyarakat. Jadi menampung apa saja aspirasi-aspirasi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Jadi hukumnya menanggapi kebutuhan masyarakatnya, responsif. Ini adalah 2 slide terakhir ya. Sabar dulu, tetap menyimak. Teori selanjutnya adalah sociological jurisprudence dan sociology of law. Sebenarnya dua-duanya nih mirip-mirip nih. Sama-sama pakai kata sosiologi. Sama-sama juga meneliti hubungan hukum dan masyarakat, hanya perspektifnya berbeda. Kalau sociological jurisprudence ini mengamati bagaimana hukum dapat mempengaruhi masyarakat.
Sociological Jurisprudence ini diinisiasi oleh Roscoe Pound dari Amerika, dari benua Amerika. Nah, ada slogan yang terkenal juga di teori Sociological Jurisprudence, yaitu Law as a Social Engineering. Hukum itu digunakan untuk menggerakkan masyarakat. Benar ya, hukum melihat bagaimana hukum itu bisa mempengaruhi masyarakat, bagaimana hukum itu bisa menggerakkan masyarakat. Selanjutnya yang sosiologi of law-nya itu adalah bagaimana masyarakat bisa mempengaruhi hukum. Jadi perspektifnya justru kebalikannya. Bagaimana masyarakatnya bisa mempengaruhi hukum. Masyarakatnya punya kultur, budaya seperti ini dan hukumnya menyesuaikan dengan kultur dan budaya masyarakat setempat. Itu adalah sosiologi of law yang berkembangnya di dataran Eropa. Egan Ehrlich, salah satu tokoh di dalam teori sosiologi of law. Jadi satunya dari benua Amerika, satunya dari benua Eropa. Pandangan tentang sosiologi dan hukum. Nah, kenapa kita perlu memahami tentang sociological jurisprudence dan sociology of law? Karena dalam membentuk sebuah peraturan perundang-undangan, kita bisa menggunakan hukum, kita harus membuat hukum itu sebagai penggerak masyarakat ke arah tujuan yang diinginkan oleh negara, yang diinginkan oleh bangsa. Hukumnya jangan hanya respon, hukumnya harus futuristik berpikirnya ke depan. Kita harus membentuk peraturan perundang-undangan yang futuristik untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia di masa mendatang. Kita harus menggunakan hukum untuk mencapai tujuan bangsa dan negara, misalnya meningkatkan perekonomian gitu ya, integrasi antar bangsa, antar suku, integrasi masyarakat gitu. Kita harus menggunakan hukum justru untuk menggerakkan dan mengarahkan masyarakat ke arah tujuan yang dicita-citakan bangsa. Ini sociological jurisprudence. Tapi kita juga tidak bisa mengindahkan bahwa masyarakat kita yang sangat plural ini, yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, bahasa, dan terpisah antar pulau-pulau, kita nggak bisa menemukan negara yang lebih plural dibandingkan dengan Indonesia ya. Sudah paling plural deh Indonesia ini. Nah, kita nggak bisa mengindahkan itu, bahwa kita juga harus mempertimbangkan tiap-tiap budaya, tiap-tiap suku yang banyak di Indonesia. Dan kita harus bisa mengantisipasi dan menyerap kebudayaan, norma-norma, adat-adat yang ada di masyarakat. Dan apakah harus kita memilih antara sociological jurisprudence dan sociology of law dalam membentuk sebuah peraturan perundang-undangan? Saya pikir sekarang tidak ada garis yang keras ya, dan tidak ketinggalan banget nih kalau misalnya kita buat peraturan perundang-undangan sociological jurisprudence banget, enggak. Jadi harus mempertimbangkan di antara keduanya, tengah-tengah antara sociological jurisprudence dan sociology of law. Yang terakhir adalah mazhab Mokhtar Kusuma Atmaja berupa teori pembangunan hukum nasional. Nah, menurut beberapa buku yang saya baca, teori pembangunan hukum nasional ini adalah pengembangan dari sociological jurisprudence Roscoe Pound. Tapi ini khusus untuk negara Indonesia, karena Mokhtar Kusuma Atmaja itu mengembangkan teori ini berdasarkan keadaan Indonesia. Ada beberapa prioritas dalam persoalan hukum netral. Persoalan hukum netral ini adalah hukum yang yang tidak terlalu spesifik gitu maksudnya. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membentuk peraturan perundang-undangan menyesuaikan dengan keadaan Indonesia. Yang pertama, peraturan perundang-undangan kita itu hendaknya mempercepat proses unifikasi dan kodifikasi. Sebelum Indonesia merdeka kan kita punya banyak hukum ya di Indonesia. Ada hukum adat, hukum Islam, hukum Belanda gitu. Nah sekarang kita semua warga negara Indonesia, bahkan bukan WNI pun yang ada di wilayah NKRI harus tunduk kepada hukum positif. Nah hukum positif itu bisa menyerap hukum adat dan hukum Islam untuk bisa berlaku ke seluruh wilayah Indonesia. Nah sehingga kita bisa menjadikan hukum positif itu sebagai unifikasi dari hukum adat dan hukum Islam sekaligus. Jadi kita bisa mempergunakan itu sehingga terjadi unifikasi secepatnya di Indonesia.
Yang kedua adalah memperkuat penegakan hukum yang konsisten. Nah, penegakan hukum yang konsisten adalah salah satu persoalan di Indonesia sampai sekarang. Jadi kita harus memperkuat penegakan hukum itu di Indonesia. Yang ketiga adalah membangun budaya hukum. Budaya hukum juga persoalan lain yang cukup mengkhawatirkan ya di Indonesia, di mana budaya hukum masyarakat itu masih sangat rendah. Untuk aturan lalu lintas saja itu masih sangat rendah gitu. Belum lagi peraturan perundang-undangan yang lain. Yang keempat adalah memperkecil terjadinya multitafsir. Tadi ya, terminologinya harus konsisten, penggunaan bahasanya, penyusunan klausulnya, sehingga menghindari adanya multitafsir. Yang kelima, memperkuat integrasi bagi negara yang struktur masyarakatnya plural. Ini tadi yang saya bilang, Indonesia itu paling top pluralismenya. Jadi kita harus membuat peraturan perundang-undangan yang memperkuat integrasi bagi negara kita, terutama negara kita ini udah terpecah dari ribuan pulau, suku, bangsa, bahasanya, satu suku aja bahasanya bisa berbeda-beda gitu. Jadi harus membuat peraturan perundang-undangan yang justru memperkuat integrasi, bukan memecah kepluralannya Indonesia. Saya kira itu adalah slide terakhir dari materi saya minggu ini. Di slide pertama dan kedua, saya memberikan tugas kepada kalian. Ada yang saya tulis kalimat bawah yang berwarna merah. Ini kalian mengerjakan tugas menjelaskan maksud dari masing-masing asas yang saya tulis di atas. Ini ada 5 asas formil dan yang ini ada 5 asas material. Kalian bisa resume dari apa yang saya jelaskan di video ini, atau kalian bisa cari dari sumber mana saja di internet atau dari buku dan lain-lain ya, dari jurnal dan lain-lain. Kalian bisa dapatkan dari sumber-sumber itu. Selanjutnya nanti di grup saya juga akan membagi kelompok menjadi satu kelompok 3 atau 4 orang. Untuk kelas ICP 1 orang 1 aja ya, tugas individu saja karena orangnya udah sedikit. Tugas merancang sebuah undang-undang. Nanti kita akan pelan-pelan belajar bersama bagaimana merancang sebuah undang-undang. Baiklah, kalau ada pertanyaan bisa kalian sampaikan di WA group. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.